Masa ya ijazah mau difoto saja gak boleh? Lah ini kan jadinya aneh, bener gak? Padahal ijazah Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, malah dipajang di Universitas Belanda. Bayangkan saja, ijazah Bung Hatta malah dipajang di Universitas Belanda. Lah ijazah Pak Jokowi jangankan mau dipajang, lawang mau difoto wartawan saja dilarang kok. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Ya, selamat datang di channel Opini Politik dengan saya Yusuf Muhammad. Ya, insya Allah kedepannya saya akan lebih sering mengisi konten di channel ini. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya saya ada di mana, kok nggak ada konten-konten di YouTube, silakan bisa like, share, and subscribe channel ini. Ya, belum lama ini mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi telah menyampaikan bahwasanya dirinya merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Hal ini terkait dengan adanya tudingan bahwasanya ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ngeri sekali kan tudingannya. Ya, menurut saya silakan saja sih kalau Pak Jokowi merasa dirinya dihina dan direndahkan serendah-rendahnya. Silakan saja. Tapi rakyat Indonesia juga boleh dong merasa ditipu dan dibohongi berkali-kali oleh mantan presidennya. Benar kak? Boleh lah. Masa enggak? Lagian kalau merasa difitnah soal ijazah misalnya, kan gampang saja pak. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya kepada media, kan beres. Misalnya, ini loh ijazah saya. Silakan difoto, silakan di video, dan silakan kalau ada yang mau uji forensik, saya persilakan. Coba kalau Pak Jokowi sejak awal berani seperti itu. Mungkin publik ini tidak akan gaduh, Pak. Ya, kenapa juga harus dibikin ruwet dan seakan-akan polemik soal ijazah ini dibiarkan berlarut-larut? Ada apa sebenarnya? Ya, sekedar info ya, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, juga pernah tuh difitnah bukan kelahiran Amerika Serikat. Tapi apa yang dilakukan oleh Obama pada saat itu? Coba, apa yang dilakukan? Beliau justru menunjukkan salinan akte kelahirannya ke media. Nah, mengapa Pak Jokowi itu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Obama? Mengapa? Ya, terlepas mau orang bicara soal apapun ya, setelah bukti itu ditunjukkan, kan itu hak mereka. Kalaupun misalnya mau dibawa ke ranah hukum pun, ya silakan saja. Itu kan hak Pak Jokowi juga. Yang penting bagaimana Pak Jokowi ini berani menunjukkan ijazahnya di depan media. Kan itu poinnya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah sampai saat ini, mengapa Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa sebenarnya? Kan publik ini jadi bertanya-tanya, Pak. Kan publik ini jadi ragu gitu loh. Apa jangan-jangan memang palsu? Kan itu yang menjadi pertanyaan di masyarakat saat ini. Padahal ya, ijazah itu kan suatu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa saat menempuh pendidikan. Ijazah adalah sebuah penghargaan dan kebanggaan. Jadi kenapa seakan-akan malah ditutupi dan orang lain ini tidak boleh tahu? Kenapa? Bahkan ya, saat ijazahnya ditunjukkan ke wartawan, wartawan pun ini dilarang untuk mengambil fotonya. Lah ini apa-apaan coba? Masa ya ijazah mau difoto saja gak boleh? Lah ini kan jadinya aneh, bener gak? Padahal ijazah Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, malah dipajang di Universitas Belanda. Bayangkan saja, ijazah Bung Hatta malah dipajang di Universitas Belanda. Lah ijazah Pak Jokowi jangankan mau dipajang, lawang mau difoto wartawan saja dilarang kok. Ya, tapi jujur ya, sebenarnya saya malas juga membahas soal ijazah ini. Karena apa? Karena kalaupun benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka tidak akan ada dampaknya sama sekali buat negara. Paling Pak Jokowi cuma dikenal sebagai pembohong. Cuma itu mungkin. Ya, bayangkan saja ya, sudah berapa kali rakyat Indonesia dibohongi. Mulai dari soal Gibran, yang katanya tidak logis kalau maju sebagai calon wakil presiden. Masih ingat kan statement itu? Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Itu aja juga didengerin. Pertama umur,
Yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sudah jelas kan, Pak Jokowi sendiri yang mengatakan tidak logis Gibran maju sebagai cawapres. Karena apa? Karena baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi secara pengalaman masih belum cukup. Belum lagi soal usia Gibran yang baru menginjak usia 36 tahun. Jadi secara undang-undang memang tidak bisa. Karena apa? Karena syarat untuk menjadi capres dan cawapres itu minimal usianya adalah 40 tahun. Nah, tapi faktanya yang terjadi apa coba? Paman Gibran, Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu justru mengubah syarat menjadi capres dan cawapres. Nah, ini kan luar biasa sekali. Itulah mengapa saya selalu mengatakan paling enak itu kalau punya paman di MK dan bapak seorang presiden. Jadi mau cari kerjaan apapun ya pasti gampang lah. Bahkan teknologi AI pun kalah sama paman di MK. Lah sekarang nggak kalah gimana coba? Teknologi AI kan nggak bisa mengubah aturan seenaknya, bener nggak? Jadi ya kalah jauh lah sama paman di MK. Nah, kemudian soal investor asing di proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang katanya membludak. Lagi-lagi rakyat Indonesia juga dibohongi. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengaku kaget. Karena apa? Karena investor asing yang statusnya itu overload atau membludak. Bayangkan saja. Jadi setelah mengklaim investor asing itu membludak, ternyata apa? Ternyata tidak lama kemudian mengaku Pak Jokowi ini bahwasanya investor asing itu belum ada. Lah ini gimana ceritanya coba? Bayangkan saja ya, seorang presiden tapi statementnya sering mencela-mencele atau tidak dapat dipegang, tidak dapat dipercaya. Ya, ini baru sedikit mengenai kebohongan Pak Jokowi. Mungkin ya, kalau mau dibuka semuanya, pasti akan membutuhkan durasi yang lebih lama lagi. Jadi mendingan saya sudahin saja sampai di sini. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, kami baru selesai. Jadi agenda hari ini itu adalah kami memenuhi permintaan dari pihak Barreskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor, di sini itu Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi dan ijazahnya yang seakan-akan dituduh palsu. Oleh karena itu hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian.